Kita bahas ketuhanan, buktikan mana Tuhan yang benar, Tuhan Allah atau Tuhan Yesus Kristus. Pakai Al-Quran dan Bible. Siap. Berani nggak? Berani, siap. Jangan Siap, jagonya monolog. Siap, silakan. Aku yang mulai atau kau yang mulai? Nasihat dari Yesus, jangan kau ikuti dia. Oke? Sekarang saya tanya, setelah Yesus diangkat ke langit, siapa yang muncul memakai nama Yesus, menyebut-nyebut nama Yesus? Islam atau Kristen? Siapa Dinda? Ya itulah dikatakan Yesus. Banyak orang kayak di Bandung, tahu? Di Aiden. Di Aiden mengaku Yesus. Nanti dulu Dinda. Enggak, senangnya kau ini peringatan di akhir sama. Makanya dalam diskusi jangan pakai cuma dua. Enggak. Jangan serang personal. Jangan serang personal. Ini personal Yesus Ya, katakan. yang saya tanya, akan banyak orang mengaku dalam nama dan menyebut-nyebut nama Yesus, Islam atau Kristen? Ya Kristen lah menyebut nama Yesus. Selesai. Nah sekarang kan Islam menyebut juga nama Kristen Yesus. Udah selesai Dinda. Udah selesai Dinda. Sekarang Kristen Islam banyak menyebut nama Yesus. Dinda, sabar dulu Dinda, oke? Sudah selesai diskusinya ya. Sekarang saya izinkan kamu, dengar Dinda ya, saya izinkan kamu, saya berikan kamu ruang dan waktu untuk menyampaikan angan-angan dan khayalanmu. Tapi jangan implementasikan kebencianmu. Silakan, ingat ya. Silakan kamu sampaikan angan-angan dan khayalanmu, tapi jangan tunjukkan kebencianmu. Apapun yang kau katakan, aku tidak akan menanggapi, karena aku anggap itu hanya angan-angan dan khayalan saja. Silakan Dinda. Silakan Dinda Lois. Jangan meninggal dulu Dinda. Yang bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Pak. 1 Roma 9:10 ayat 9-10. Jadi kalau kamu mengaku dalam mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, yang mereka akan diselamatkan. Dalam Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Pak, dalam 1 Korintus 12 ayat 8 di ayat 3 katakan bahwa yang memiliki roh Tuhan, yang memiliki roh kudus. Islam tidak akan pernah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, karena mereka adalah orang-orang yang tidak diselamatkan. Kedua, yang tidak memiliki roh kudus. Ketiga, ketuhanan Yesus akan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya itu akan dipertanyakan terus, karena Ayub 36 ayat 26 dikatakan bahwa Tuhan itu maha besar, tidak bisa diselami oleh pikiran kita. Tidak sama dengan Allah. Allah tidak bisa diserupakan, dia hanya satu, hanya bisa stop sampai situ, karena memang Allah hanya fiksi, hanya fakti, hanya hayalan Muhammad, dan hanya ada abad ke-7. Itulah bedanya kenapa Tuhan kami dipertanyakan terus sampai akhir zaman. Karena ketika Yesus datang, Yohanes 7 dikatakan, orang Yahudi katakan, apakah engkau Tuhan? Yesus mati disalibkan karena dia mengaku bahwa dia adalah Tuhan, maka disalibkanlah orang Romawi. Allah tidak akan pernah dimengerti, karena memang tidak ada, hanya hayalan dan ada abad ke-7, dan hanya diklaim dalam Al-Quran. Itulah Allah. Sudah Dinda. Oke, boleh abangnya ngomong sebentar, tapi jangan dipotong. Tadi kan kamu sudah saya potong kan? Boleh? Oke, dengar Dinda. Si Lois sudah buktikan bahwasanya yang ada pada dia cuma hayalan belaka. Hayalan yang didapatkan oleh si penghayal yang pura-pura pingsan dalam KPR 9 nomor 3-5. Lihat saya. Siapa si penghayal itu? Paulus. Bermodalkan nengok cahaya, pura-pura pangsan, bangun berkata, siapakah engkau Tuhan? Sementara Yesus sendiri dalam Yohanes 5:37 mengatakan Tuhan itu tidak kelihatan. Dibenarkan lagi dalam 1 Timotius 6 nomor 16, tidak seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Karena dia ikuti adalah si penghayal, maka umatnya pun semuanya penghayal.
Yesus sebagai Tuhan berdasarkan Roma 10 nomor 9. Yang benar itu sebenarnya siapa? Yang perkataan siapa harus diikuti? Perkataannya Paulus atau perkataannya Yesus? Sementara Yesus mengatakan biar selamat, dia memberikan gitu loh petunjuk dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, kekekalan ada keselamatan bagi Kristen. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya kau mengenal mereka, bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus adalah utusan. Yesus bilang nih, supaya kalian selamat, wahai Bani Israel, ya, jadikanlah Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan pandang aku sebagai utusan. Paulus mengatakan supaya selamat jadikan Yesus Tuhan. Siapa yang gila? Kenapa cakar-cakaran? Gitu loh. Terus dia mengatakan, oh Tuhan itu nggak bisa diatur, gitu loh, tidak boleh disetarakan dengan makhluk. Itu cuma ajaran dari Islam. Kalian yang menyamakan Tuhan, ya kalian yang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Kalian yang mengatur sifat Tuhan itu sendiri. Dengan apa? Dengan berita-berita, angan-angan, khayalan yang lahir dari Paulus dan juga para bapak-bapak gereja. Apa khayalannya? Yang pertama, Tuhan lahir melalui perawan Maria. Kalian yang ngatur Tuhan. Musa dan seluruh nabi terdahulu tak pernah mengatakan Tuhan akan lahir, tapi Kristen mengatakan dan mengatur Tuhan harus lahir. Yang kedua, ya, bukti bahwasanya kalian mengatur Tuhan. Kalian menetapkan Tuhan itu harus hidup sebagaimana manusia, lahir, ya, disusui, dimandiin, dipopoin, terkadang direpetin mamanya. Mungkin masa kecilnya berantem sama kawannya. Mungkin masa kecil nggak punya uang untuk beli jajan, beli permen. Mungkin masa kecilnya berak celana, kencing celana, ngences. Setelah dewasa jadi gembel, gelandangan dan pengemis, hidup dari meminta-minta, ditangkap, difitnah, dibunuh, dianiaya, dikutuk, mati dalam kondisi terhina dan tak bercelana. Itu semua arangan kalian tentang konsep ketuhanan. Sementara Musa dan seluruh nabi-nabi terdahulu tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan Yesus sendiri yang diutus untuk Bani Israel tidak pernah mengajarkan hal itu kepada Bani Israel. Makanya tanah di tempat Yesus lahir 0,0001 yang ada Kristen di situ. Sisanya siapa di situ? Orang-orang Yahudi. Jadi, Dinda Lois, ya, Tuhan yang hadir dari angan-angan dan khayalanmu adalah Tuhan-Tuhanan yang hadir dari angan-angan dan khayalan Paulus yang dikemas, ya, lalu disajikan bapak-bapak gereja kepadamu. Selaras dengan apa dikatakan Yesus dalam Lukas 21 nomor 8. Kalian adalah si penyesat dalam skala besar, miliaran jiwa jumlah kalian untuk menyesatkan manusia. Betul. Ya, kita bahas ketuhanan, buktikan mana Tuhan yang benar, Tuhan Allah atau Tuhan Yesus Kristus. Pakai Al-Quran dan Bible. Siap. Berani nggak? Berani, siap. Yang jagonya monolog. Siap, silakan. Aku yang mulai atau yang mulai? Ya, kau mulai. Oke. Saya mulai. Oh iya, Ya, saya silakan. mulai. Ya, Tuhan. Tadi kan kau bantah bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, saya sudah kasihkan ayat tadi. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Kejadian 1 ayat 1 dan 3. Firman itu menciptakan. Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Elohim. Jadi Tuhan Yesus itu menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Digenapi di Yohanes 1 ayat 1 dan 3. Kenapa Tuhan itu Maha Kuasa? Dia menciptakan seisi dunia ini. Dan dari dalam Kejadian 1 ayat 26, dia menciptakan manusia. Yesus Tuhan. Kenapa dalam Keluaran dia datang kepada umatnya, Keluaran 3 ayat 5 dan 6, dia menampakkan diri kepada Musa. Dia katakan, akulah ada aku.
Tuhan kami Maha Kuasa. Jadi saat dia datang kapanpun ke dalam dunia bisa, karena dia Tuhan Maha Kuasa. Tuhan kami Maha Kuasa, Maha menciptakan, karena dia menciptakan langit dan bumi. Di Kejadian 1 ayat 3. Kenapa dia datang ke dalam dunia Tuhan? Karena dia penuh kasih. Tuhan kami bukan cuma punya kuasa, tapi penuh kasih. Maka dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Tuhan Elohim akan dunia sehingga dia datang ke dalam dunia. Maka dalam Yohanes 17 ayat 3, dia diutus. Dan utusan, memang Tuhan Yesus itu diutus, tapi dia katakan, aku berasal dari surga, bukan dari dunia ini. Semua nabi diutus dari dunia, tapi Yesus hanya diutus dari surga. Karena di mana aku berasal, di situ pun kamu ada. Yesus datang dari surga, dan dikatakan Tuhan itu Maha Kasih, sehingga dia datang. Kenapa dia Maha Kasih? Karena dia ingin menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Yesus mau semua orang diselamatkan. 1 Petrus 3 ayat 17, tidak seorang pun ingin masuk di neraka. Makanya kenapa iblis marah kepada Tuhan? Kenapa iblis hanya satu kali memberontak, tidak bisa dikasih pengampunan, tidak bisa diselamatkan? Manusia berkali-kali memberontak mulai dari zaman Adam sampai sekarang, tapi Tuhan tetap memberikan mereka kesempatan untuk diselamatkan. Tapi umat Islam tidak mau percaya bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat. Dia datang karena kasihnya untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah Tuhan yang ingin supaya manusia diselamatkan. Manusia yang punya dosa ini diselamatkan. Ini kisah sejarah bahwa Yesus adalah benar-benar pernah disalibkan dan mati dan bangkit. Maka dalam 1 Korintus dikatakan bahwa ketika kami percaya bahwa Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kami. Sejarah membuktikan bahwa Yesus pernah disalibkan. Ini sejarah bangsa Romawi sudah membuktikan, mencatat dalam buku sejarah bahwa Yesus pernah disalibkan. Nah, itulah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Adil dan Maha Kasih. Buktikan Allahmu satu ayat pun dalam Al-Quran dia Maha Kuasa dan Maha Kasih. Saya minta membuktikan satu ayat dalam Al-Quran dia Maha Kuasa dan Maha Kasih. Demikian Pak. Saya jawab dulu ya pertanyaanmu, setelah itu saya tanggapi perkataanmu. Buktinya Allah Maha Pengasih dalam surah Al-Fatihah ayat 2. Ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, dan bukan hanya pengasih, tapi dia juga Maha Penyayang. Surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Data yang kedua. Allah Maha Kuasa. Ini Surah Al-Baqarah ayat 148. Nih, Al-Baqarah ayat 148, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa itu syai'in qadir? Ini dia. Bagi setiap umat ada kiblat yang dia hadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekarang saya tanggapi ketika kita tadi bahas diskusinya, materi diskusinya, ya Tuhan yang benar itu, ya dalam iman Islam atau angan-angan Kristen. Saya tanggapi. Tunggu dulu Luis, jangan dibuka dulu mic-nya Dinda. Tadi kau ngomong saya diam ya.
Saya minta sampai kamu yang mengizinkan saya berbicara gitu loh. Saya minta supaya kamu itu sportif gitulah, Dinda ya. Oke, dari narasi yang disampaikan Lois ya, dari narasi awal yang disampaikan Lois dan data-data yang dikasihkan sama oleh Dinda Lois, itu membuktikan Yesus bukan Tuhan. Karena apa? Data yang pertama, saya catat semua data dia. Data yang pertama yang diberikan Kejadian 1 nomor 1. Dalam Kejadian nomor 1 tidak ada di situ Yesus berkata aku adalah Tuhan. Kejadian 1 nomor 3 juga tidak ada berkata Yesus adalah Tuhan. Ya, lalu di dalam kitab Yohanes juga, Yohanes 17 nomor 3 dan yang lainnya, Yesus itu bukan Tuhan. Ya, tapi kalau kau berikan data di dalam Bible, di dalam Al-Quran, kau boleh menolaknya. Kau pasti akan menolaknya. Sebaiknya supaya kita jangan cakar-cakaran, kita bertanya kepada Yesus, atau aku yang bertanya sama Yesus. Izinkan aku bertanya sama Yesus. Yesus, siapakah Tuhan Allah yang benar Yesus? Apakah engkau Tuhan Allah Yesus? Yesus menjawab dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang telah engkau utus. Jadi kau utusannya Yesus. Jika engkau itu utusannya Yesus, siapakah Tuhan langit dan bumi ini Yesus? Yesus menjawab dalam Matius 11:25, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa Yesus, dan engkau adalah seorang utusan. Apa kata Yesus? Ya, Yohanes 5:37. Bapa yang telah mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Tiada yang bisa melihatnya dan tiada yang bisa mendengar suaranya. Berarti Yesus, jika memang Tuhan tidak bisa didengar suaranya, tidak bisa dilihat rupanya, bagaimana dengan Paulus Yesus yang mengaku-ngaku ketemu sama Tuhan dalam Kata 9 nomor 3-5? Apa kata Yesus? Dijawab Yesus, bagaimana itu menurutmu Yesus? Dia jawab Yesus dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah terhadap si penyesat yang datang menemui kamu, yang memakai namaku, bahkan mengaku-ngaku akulah dia. Apakah nasihat dari Yesus? Jangan kau ikuti mereka. Lalu Yesus, siapa Tuhan yang sebenarnya nih Yesus? Karena teman-teman Kristen mengatakan engkau Tuhan Yesus. Siapa Tuhan yang sebenarnya Yesus? Dijawab Yesus dalam Markus 12:29. Dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tapi Yesus itu dibantah loh sama Kristen Yesus. Orang-orang Kristen yang ada di Indonesia membantah itu. Mereka mengatakan bahwasanya kau utusan, ketika kau menjadi utusan, ya kau bukan Tuhan. Ketika kau dalam bentuk kemanusiaan, kau bukan Tuhan, melainkan utusan. Tapi di balik kemanusiaanmu, kau juga ada Tuhan. Siapa yang mengatakan itu? Kata Yesus. Orang Kristen itu apakah di luar dari Bani Israel? Iya, jawab Yesus. Dalam Matius 15 nomor 24, apa kata dia? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Bahkan untuk orang-orang di luar Bani Israel yang minta pertolongan Yesus, dikatakan Yesus dengan sebutan anjing. Matius 15 nomor 26. Bahkan Yesus menasihatkan kepada murid-muridnya. Yesus menasihatkan kepada murid-muridnya supaya jangan memberikan pengajaran di luar dari Bani Israel. Nasihat itu tertuang dalam Matius 10 nomor 5. Lalu dikoreksi lagi, ya, tanggapi lagi dengan perkataanmu tadi Dinda yang mengatakan Yesus dari surga. Yesus, apakah kau benar dari surga Yesus? Tanya kepada malaikat yang mengkabarkan tentang kelahiranku kepada ibumu tercinta, yaitu Maria. Di mana itu bisa kudapat kuikuti perkataan malaikat kepada ibumu itu Yesus? Baca dalam Lukas 1 nomor 31. Aku berasal dari mana? Kita baca Lukas 1 nomor 31. Lukas 1:31. Karena masalahnya Yesus, teman-teman Kristen mengatakan kau datang dari surga Yesus. Kau datang dari surga atau dari mana Yesus? Tanya sama ibuku, ibu yang kucintai. Ketika malaikat mengkabarkan kepada dia, dari mana aku datang lahirnya, kata dia. Lalu dijawab
Di mana itu tertulis Yesus? Lukas 1 nomor 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Siapa yang mengandung ini Yesus? Maria. Maria siapa? Yesus ibuku. Lantas kau keluar dari mana Yesus? Dari rahim ibuku. Maaf cakap, dari kemaluannya ibuku. Berarti ketika teman-teman Kristen mengatakan kau datangnya dari surga, berarti teman-teman surganya teman-teman Kristen adalah kemaluan ibunya Yesus. Karena Yesus datangnya dari kemaluan ibunya. Berarti surganya Oten apa? Kemaluan ibunya Yesus. Masih mau kau lanjutkan angan-angan dan hayalanmu, Dinda? Dinda Lois? Aku sapa dulu ya, yang baru bergabung ya. Ada 2 orang yang baru bergabung, boleh ya? Setelah ini kau ngomong, aku sapa dulu tamunya. Ya, nggak enak kita ada tamu nggak kita sapa. Ya, assalamualaikum, Lepandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Laskar Kristus, Islam Kristen. Laskar Kristus. Oke, Kristen ya. Oke, kita kasih kesempatan Luis dulu yang ngomong ya, sama-sama Kristen kalian, oke? Oke. Ya, Oke, silakan Dinda Lois tanggapi. tahu. Makanya kalau diskusi dengan umat Umi, inilah tadi kan kita pertahankan Bible kita, pertahankan kitab masing-masing. Kau berbicara tentang Tuhannya orang Kristen. Kan saya tanya, kan Allah itu Gak buktikan bahwa punya Allah itu Tuhan kau. Maha Kuasa. Nah, itu Tuhan kau Kamu hanya klaim. diterbukti kau sendiri bilang kau gak punya Tuhan. Nah, Tanya kau. buktikan. Saya bilang kan buktikan. Kalau Data klaim yang kau tadi di kasih Al-Baqarah. tadi, kucatat semua ini kejadian 1 nomor 1, kejadian Betul. 1 nomor 3, Ya, baru Yohanes diam. 1 Saya nomor tadi kau bicara, saya 14, diam. Yohanes 3 nomor 16. Gentle aja Kamu aku gak punya bilang Tuhan. diam. Diam kau. Diam. Lu kok diam semua? Saya bicara, saya diam. Bukan Saya gitu kan loh, bicara. tidak. Kegilaan itu dengan lo Lois. Kau kok kayak mana kau? Kegilaan itu nggak bisa kita teruskan. Aku catat semua data kau. Kejadian 1 nomor 1 tidak ada yang mengatakan Yesus Tuhan. Kejadian 1 nomor 3 tidak ada yang mengatakan Yesus Tuhan. Yohanes 3 nomor 16 tidak ada mengatakan Yesus Tuhan. Yohanes 17 nomor 3 Yesus mengatakan dirinya utusan. Sekarang dengar dulu Nah, Lois. saya tanya, klaim itu. Sabar dulu Lois. Biar ada nih apa gitu loh runutan Tidak, saya diskusi tadi ini. bicara, kau diam. Saya diam, kau bicara. Ya dengar dulu. Jangan lari kemana-mana. Dengar dulu. Aku berikan kau kesempatan lagi untuk membuktikan bahwasannya orang Kristen punya Tuhan. Karena data yang kau kasih tadi seolah-olah membuktikan kalau Kristen nggak punya Tuhan. Ngerti nggak kau? Buktikan lagi penjelasannya lagi. Silakan Lois. Buktikan. Kasih datanya dalam Bible. Kalau orang Kristen tuh punya Tuhan gitu loh. Kalau kami, apa yang kau tanya tadi kan di awal sudah aku jawab gitu loh. Al-Baqarah 148 surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Sekarang kau buktikan dalam Bible kalau orang Kristen punya Tuhan. Silakan. Tadi kan klaimmu, buktinya Allah itu dia tujuh, Allah itu ada di arsi. Apa? Saya tanya tadi kau tentang Allahmu, kembali kan ke Bible. Buktikan di Bible di Al-Quran kau. Klaim itu, saya bilang buktikan. Nah, buktikan. Bukan klaim. Kalau Doraemon juga bisa klaim. Kan pertanyaan banyak di bawah. Katakan itu pertanyaan Paulus. Sabar dulu, aku alaskan. Buktinya Allah kami. Tuhan kami Tuhan, Yesus itu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu buktinya. Buktinya dia datang dengan kasihnya. Luis, di awal narasimu tadi, dengar dulu Dinda Luis. Saya bilang buktinya, mana bukti? Di awal narasimu tadi, kan kau melontarkan 2 pertanyaan ke aku kan. Yang pertama, mana datanya kalau Tuhan kau itu maha pengasih? Ku jawab dalam Ya, surat saya katakan Al-Fatihah. buktinya, Yang bukan kedua, dalilnya. dengar dulu Luis.
Dengar dulu Luis. Yang kedua, mana datanya? Kalau Tuhan kau tuh maha kuasa, aku berikan datanya dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Aku berawal narasi tadi langsung menjawab pertanyaan dulu. Setelah itu aku menanggapi jawabanmu dari tema yang kau angkat. Kalau kau punya Tuhan, yaitu Tuhan kau tuh Yesus, kau kasih data Kejadian 1 nomor 1. Setelah kita baca tidak ada narasi di situ Yesus mengatakan dia Tuhan. Kejadian 1 nomor 3 kita baca di situ tidak ada narasi Yesus Tuhan. Yohanes 3 nomor 16 tidak ada narasi di situ mengatakan Yesus Tuhan. Yohanes 17 nomor 3 malahan di situ dikatakan Yesus utusan. Sekarang kau berikan waktu ulang, buktikan, kau berikan kau waktu ulang, buktikan berdasarkan Bible Kristen itu punya Tuhan. Siapa Tuhan di dalam di dalam Bible? Siapa Tuhan atas Kristen di dalam Bible? Kasih datanya silakan. Matius 13 ayat 13, aku adalah Guru dan Tuhanmu. Oke, kita buka datanya ya, kita ya. Mengatakan, Matius 13, kita dulu kan Matius 2 ayat 11, telah lahir hari ini Tuhan. Matius 2 nomor 11, nah, ya kan? Ntar buka. Ya, kalau kita bicara klaim, kayak kau kan saya bicara klaim ini. Bentar Luis, sebentar Luis. Aku tadi ketika menjawab pertanyaan, bukan kuberikan data Luis kan? Kupaparkan datanya tadi kan. Ini kan kutanya tadi ya, sebut satu ayat di dalam Bible di mana ada satu sosok mengaku Tuhan bagi Kristen, kan gitu. Kau kasih data Matius 2 nomor 11, betul? Atau mau ganti data lain? Ini yang kita buka atau mau ganti data lain nih? Oke, kuanggap diamnya kamu menunjukkan kau maunya data Matius 2 nomor 11. Ya. Lois, siapa Tuhannya Kristen? Siapa sosok yang mengaku Tuhannya Kristen? Ya di dalam Bible dikasih si Lois, Matius 2 nomor 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Di sini tidak ada kata Tuhan. Dan di sini juga tidak ada tertulis kata Kristen. Ini bukan data, Lois. Ini bukan jawaban, Lois. Siapa Tuhannya Kristen berdasarkan Bible? Mana? Hah? Lois, siapa Tuhannya Kristen berdasarkan Bible? Ya, Roma 1 ayat 3, aku buka di situ. Buka lagi, Roma 1 nomor 3. Roma Kalau klaim ya 1 nomor 3. Dari situ siapa? Oke. Kita mulai dari Roma 1 nomor 1 dulu ya, biar kita tahu perkataan siapa Roma 1 ini ya. Dari Paulus ya. Roma 1 nomor, bentar dulu. 1 nomor 1. Kita baca dari, bentar ya, biar kita tahu perkataan siapa ini Roma ini. Roma, Lepandi kalau mau masuk silakan Leku. Kita lanjut. Nah, Roma 1 nomor 3 kan, kita baca dari nomor 1. Dari Paulus ya, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah, bukan Injil Yesus ya. Injil itu telah dijadikannya ya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya, ya perantara nabi-nabi tiba-tiba jadi rasul dalam kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia anak Allah yang maha kuasa, ya, Yesus Kristus Tuhan kita. Ini ya. Oke. Mana itu? Perkataan siapa ini? Bukan Tuhan. Bilang firman Tuhan, tulis ini perkataan siapa ini? Ini adalah Paulus. Makanya Alkitab itu disuruh dituliskan. Berarti Paulus Mana Al-Quran Tuhan. disuruh dituliskan, dihafalkan. Tapi kenapa kalian tuliskan Al-Quran itu baru? Berarti Paulus Mana Tuhan. ayat di Al-Quran katakan dituliskan? Kalau dia Alkitab dikatakan tuliskanlah.
Memang diperintahkan dituliskan. Luis, Ya. tenang dulu Dinda. Saya tanya Tenang dulu, Al-Quran Dinda. kenapa bisa Tenang dulu. dibutuhkan padahal tidak ada Dinda, perintahnya. tenang dulu. Ketika tak mampu lagi, kalau jangan langsung mirroring, buang badan. Ya, saya tanyakan sekali lagi. Nah, kenapa Roma takut kalau mirroring? Itu kan dituliskan. Tadi kakak minta Sabar Yesus dulu, Dinda. Tuhan. Dinda Ruiz, sabar dulu Dinda ya. Dinda, sabar dulu Dinda. Roma 1 nomor 3, perkataan siapa lu? Apa Dinda Luiz? Perkataan siapa? Itu tulisan dari Paulus, perkataan firman Tuhan. Segala yang dituliskan ini semua firman Tuhan. Berarti Paulus Tuhanmu berdasarkan Bible. Itu kan dituliskan oleh Paulus. Di sini tidak ada dituliskan oleh Paulus, tapi dari Paulus. Kata dari, dengar dulu, kata Iya, dari, makanya Paulus dengar dulu, tuliskan. kata Karena dari kitab kan memang berdasarkan dituliskan, objek, Pak. dengar dulu Dinda, Sama Dinda Al-Quran Luiz. disurapalkan, tapi kalian tuliskan. Ya, sabar dulu. Kata dari kalau dikaji secara objeknya, ya, ini bersifat luas. Ya, berarti bisa jadi yang menuliskan Paulus dan semua narasi ini berasal dari Paulus. Aduh, masih mas. Ya, kalau kamu mengatakan apa yang tertulis dalam Roma 1 nomor 3 adalah perkataan Tuhan, berarti ketika ditanya kepadamu siapa Tuhan Kristen berdasarkan Bible, kalau kau berpegang kepada Roma 1 nomor 3, berarti Tuhanmu adalah Paulus. Karena kau katakan yang disampaikan Paulus ini adalah firman Tuhan. Sementara Bahwa itu tersirat dan tersurat di situ Paulus. tidak, bentar. Hanya kalau diskusi dengan Islam Dalam- yang pasal sementara dalam 2 Korintus, ini itu tersirat tersurat apa 11 nomor bangsa di 17 situ? nih. Apa kamu Kau bantah itu katakan apa yang tersirat dikatakan dan Paulus itu tersurat firman di situ? Tuhan kan? Tadi kau katakan apa yang dikatakan Paulus itu firman Tuhan. Ternyata Paulus berkata dalam 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Paulus bilang nih, apa yang dikatakannya bukan berasal dari firman Tuhan, melainkan dari orang yang bodoh yang ingin bermegah. Berarti segala literasi yang dikatakan Paulus, yang disurati untuk orang Roma, orang Korintus, orang Efesus, dan orang ada surat Paulus untuk orang Indonesianya. Makanya orang Indonesia itu pintar-pintar, nggak bodoh-bodoh. Ya, itu semua surat Paulus ini berasal dari orang yang bodoh. Kalau kau kutip perkataannya Paulus, kau akan ikut bodoh. Ya, Karena kenapa sumber konteksnya Paulus? informasi yang diterima Saya tanya kau, Paulus kenapa ketika konteksnya menuliskan Paulus katakan berasal bodoh di dari situ? orang bodoh. Nah, Cintro, kenapa itu konteksnya Paulus dikatakan bodoh? Tidak sama di Al-Jum'ah 2. Kalau Al-Jum'ah 2 kan jelas umat Islam adalah umat ummi. Ya itu kan Al-Quran Kau dikatakan berdusta. Allah. Enggak. Kalau Al-Jum'ah 2 gimana? Al-Jum'ah 2 dengan Al-Jum'ah 6. Enggak, saya tanya dulu kau. Al-Jum'ah 2 dengan Al-Jum'ah 2 gimana itu? Itu Nah, wahyu kita Allah. bacanya Gimana? surah Al-Jum'ah ya. Kita baca. Ya, Al-Jum'ah Sepertinya 2. si Luis, ya si Luis sudah terberak Enggak, kita mirroringkan itu. Ya iya, bentar mirroring kan. Sekarang giliranku yang ditanyakan, ya kan? Oke, izinkan aku closing statement. Ternyata teman-teman, berdasarkan Bible sendiri, teman-teman Kristen tidak punya Tuhan. Sekarang dia mau mirroring ke Ya, ayat ke tahu. itu Kan statement kau. kan kau sendiri yang 3000 menerangkan. tahunnya lalu Tidak ada kok, Mas. Yesus Karena Tuhan, kamu tidak sampai bisa kapan Dengar dulu, Yesus Dinda Tuhan, Luis. kamu tidak percaya Dinda dari Luis, karena kau tidak bisa menunjukkan satu data Iya, pun dalam mau Bible percaya di Yesus mana Tuhan ada dari satu sosok dari- yang mengaku adalah Tuhannya Kristen. Kau nggak bisa tunjukkan data tadi, Lois. Terus kau mau mirroring. Kita closing statement dulu lah. Ternyata berdasarkan Bible, Kristen itu nggak punya Tuhan. Lalu si Lois dia mau mirroring dengan surah Al-Jum'ah ayat 2. Nih. Tak apa mirroring, tapi setelah itu, tapi sebelumnya kita closing statement dulu, narasi yang pertama. Ini ya. Nih. Surah Al-Jum'ah ayat 2. Isinya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Yang artinya, dialah ya Allah yang mengutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya, di sini dikatakan kepada kaum yang buta huruf. Iya, pada waktu Nabi Muhammad SAW diutus di kota Mekah, pada masa itu tak sedikit, ya, bahkan banyak dari orang-orang di Mekah yang buta huruf. Banyak orang Mekah pada masa itu buta huruf. Sama halnya ketika Yesus diutus, ya, di Nazaret Galilea pada saat itu, hampir semua orang pada masa itu juga buta huruf. Gitu loh. Bahkan muridnya Yesus sendiri, Yohanes, pun buta huruf. Yohanes dan Petrus buta huruf. Mana datanya, Faruk? Lukas 4 nomor 13. Jadi aku di situ umat Umi, Rasulullah, Iya, umat umatnya Umi Yesus pun mengutus ya. tahu. Ya makanya enggak Umat ketemu Yesus diskusi. Pakai cuma dua. Ya. Sabar dulu, Dinda. Sabar dulu, Sudah Dinda. tertulis secara Ini saya buktikan, tertulis, secara Dinda. tersirat dan tersurat, masih tidak mengerti. Bagaimana? Kalau cuma dua Sabar dulu, Dinda. dipakai. Sabar dulu, Dinda. KPR Kali kalau 413. diskusi jangan. Sabar dulu, Dinda. Makanya kalau diskusi lepaskan dulu cuma duanya. Ini Masih sudah dia. tertulis secara tersirat tersurat, Sabar dulu. masih di framing lagi. Ini loh, Yesus juga diutus Mana untuk itu? umat yang buta huruf. Iya, makanya tersurat dan tersirat sudah ditulis demikian, masih di framing lagi. Gimana kan Nah, umat bisa ini? memberikan edukasi yang terbaik buat teman-teman Kristen. Ya, biar Babang Faruk buktikan, ya, Pak Yesus juga diutus untuk kaum yang buta huruf. Hanya saja terjemahan Bible kalian yang diterbitkan oleh LLAI nggak mau jujur. Nggak mau jujur. Ini ya, Dinda, ya, KPR 4 nomor 13, Dinda. Ya, kita buka dalam original teksnya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang yang biasa, yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mengenal keduanya, ya, sebagai pengikut Yesus. Ya, pengikut Yesus. Lalu kita buka di sini, tidak terpelajar. Ya, dengan kode 62. Ya kan? Kita buka. Apa arti kata tidak terpelajar ini dalam original teksnya? Tertulisnya agromatos. Nih, tertulisnya agromatos. Apa arti agromatos? Kita buka. Buta huruf. Agromatos buta huruf. Yesus pun diutus untuk kaum yang buta huruf. Petrus kan terpelajar, nelayan, pekerjaan Petrus. Loh, buta hurufnya. Makanya Buta huruf orang Yahudi kalau yang Buta tinggal huruf sekolah nggak? itu harus terpelajar. Makanya Yesus, Iya, buta huruf kenapa nggak, ketika Dinda? tampil di bait suci harus Ya, terpelajar? saya tanyakan. 3 tahun. Lois, Kenapa Yes, 12 Lois. tahun Yesus menghilang? Karena Oke, dia itu yuk, Lois, terpelajar Yohanes. bagi orang Ya, Yahudi. Yohanes dan Itu Petrus harus dikatakan buta istiadat. huruf nggak? Ya itu nyata cuma dua. Yohanes dan Petrus, Lois, di sini dikatakan Yohanes dan Petrus buta huruf nggak? Hah? Jangan nangis Wah, sendiri, ya. bisa hasil tadi tidak terpelajar. Beda dengan itu, dengan tidak terpelajar. Loh, Dinda, Artinya tidak Dinda, terpelajar. sekarang gini, Dia sekarang sampai Dinda, satu. sekarang Dinda gini. Kalau buta Sekarang huruf Dinda dia gini, pernah gini. sekolah baru begitu. Dinda, gini, Buta sabar, huruf tidak sabar. tahu membaca. Sabar dulu, Masa kerja dia tahu dulu. membaca? Moderator kerja, dia udah mulai kerasukan. Moderator
Kalau memang tidak terpelajar, tidak tahu sabar membaca. kalau memang agromatos artinya tidak terpelajar, silakan tunjukkan datanya di mana. Sementara berdasarkan translate Google, agromatos itu artinya buta huruf, bukan tidak terpelajar. Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya berdasarkan kamus atau berdasarkan apapun itu. Arti dari agromatos itu tidak terpelajar. Ku iris lidahku pakai silet. Saya bisa tunjukkan agromatos artinya buta huruf. Silakan. Itu sudah klaim dari Juma 2. Aku diutus oleh kepada umat Umi. Itu kan dari Juma 2, itu kan tidak terpelajar. Memang terus dipanggil dengan ayam. Nanti dulu Itu Yesus panggil Kan aku sudah bilang tadi, kalau kau mau berdiskusi silakan. Tapi kalau kau datang kemari cuma untuk mengimplementasikan kebencianmu, saranku jangan lagi naik kemari. Aku dari awal berdiskusi, berupaya baik diskusi samamu. Gitu loh. Ini aku dengan model beda loh. Siapa pun? Dengan sekalian berbeda ini gitu loh. Iya kan? Kenapa kau takut kalau pakai data? Loh. Makanya kalau Saya udah akui, oke, dulu. Saya sudah akui, saya sudah katakan tadi dalam surah Al-Jum'ah, Nabi Muhammad SAW di situ dikatakan diutus untuk kaum yang buta huruf. Karena apa? Karena di tanah Mekah pada masa itu banyak kali orang yang nggak bisa baca tulis. Bahkan seorang sastrawan, penyair, penulis itu dikagumi pada masa itu. Gitu loh. Itulah salah satu keutamaan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran di tengah-tengah kota Mekah yang pada masa itu yang menjadi sesuatu yang luar biasa, ya, sesuatu yang luar biasa ketika orang-orang pada masa itu tidak bisa baca tulis. Sama halnya dengan Yesus. PR 4 nomor 13, Yohanes dan Petrus itu agromatos yang artinya buta huruf. Yesus pun diutus kepada kaum yang buta huruf. Kalau memang aku salah, sebut satu murid Yesus yang bisa baca tulis. Siapa? Siapa murid Yesus yang bisa baca tulis? Siapa? Ngarang. Ya enggak aja. Oke, apa cerita nih, Le? Ya ada aku nonton aja, seru kali kau diskusi sama Oten ini. Sulit Oten sekarang, Oten 1% Indonesia ini. Oh iya, udah langka mereka. Makanya itulah, coba kalau kasih duit sama babi 100.000, pasti dipijak-pijak duit itu, dimakan, disobek-sobek. Makanya Yesus bilang jangan kau memberikan mutiara kepada babi. Kau berikan ilmu kebenaran kepada babi, dia tidak akan menerima, dia akan pijak-pijak ilmu dan kebenaran itu. Lanjut. Ini akli ya, ini dalil akli. Ya, dalil akli. Siapa yang bisa menjamin orang-orang Nazaret dan Galilea pada saat itu cerdas-cerdas, sementara tanah mereka berada di bawah wilayah penjajahan dari Romawi? Siapa? Negeri penjajah, misi pertama dari negeri penjajah supaya memperlama dan memperkuat jajahannya, dia buat negeri yang dia jajah itu bodoh. Orang-orang sekitar dibikin dia bodoh. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak memiliki kecerdasan, ya, untuk melawan penjajah di negeri mereka. Kita lihat sejarahnya. Ketika Yesus diutus di Nazaret dan Galilea pada saat itu, apakah negeri itu dijajah? Iya, sedang dijajah oleh pemerintahan Romawi. Sementara negeri tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW di tanah-tanah Mekah itu adalah negeri yang merdeka. Negeri mana yang menurut akal kita, negeri mana yang lebih cerdas? Negeri orang-orang yang merdeka atau negeri yang terjajah? Merdeka dong. Merdeka.
kita kutip sejarah teman-teman, itulah alasannya makanya Bapak B.J. Habibie dia sekolah sampai ke Jerman. Ini sejarah. Kalau saya tidak salah ya Jerman. Bapak B.J. Habibie itu sekolah belajar tentang pesawat terbang, dia terbang ke Jerman. Kalau di negerinya dia nggak akan dapat itu ilmu bikin pesawat terbang. Karena apa? Negerinya pada masa itu Indonesia lama terjajah. Sulit dapatkan ilmu, jangankan ilmu beras pun payah. Orang lagi dapat ilmu. Pada masa itu lagi lepas dari Belanda kita masuk kepada Jepang dengan konsep Romusa. Kerja bakti, perbudakan pada masa itu gimana mau belajar? Hanya orang-orang tertentu kan, yang dapat kursi belajar. Kursi belajar waktu itu orang-orang tertentu. Sulit belajar itu di zaman penjajahan sulit. Sulit. Bisa kita jamin orang-orang di zaman Yesus ketika diutus adalah orang-orang yang cerdas. Ya enggak lah, orang negerinya dijajah. Jangan kau pikir ketika kau bawa surah Al-Jum'ah ayat 2, aku nggak punya bahan untuk melemparkannya kepada kau, keberak kau. Keberak lebih jelas, lebih cerdas Nabi Muhammad SAW beserta dengan para sahabat. Gitu loh, karena mereka tinggal di negeri yang tidak terjajah. Mau kau ragukan lagi kecerdasannya Ali dalam sektor apa? Umat Nabi Muhammad SAW tidak cerdas pada masa itu. Ali, ilmu pengetahuan. Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya yang terkenal mulai dari Persia sampai dengan Romawi. Utsman bin Affan, wow, jangan tantang bro. Bahkan dia pernah mempermalukan saudagar kaya dari Yahudi ketika menghinakan saudara muslim kami dengan hartanya. Siapa lagi? Yang cerdas banyak, yang cerdas. Polha, jangan kau ragukan lagi. Bahkan dari kaum sebelah, ya, Salman Al-Farisi. Dia pun lepas dari kecil dia negeri terjajah. Siapa yang menjajah negerinya pada saat itu? Orang-orang Farisi. Gitu loh. Makanya terlempar dia ke sana kemari, belajar kitab lah dia di sebuah negeri. Dia baca, dapat dia dari rahimnya itu. Rahim Yahudi, nama Nabi Muhammad SAW disebut. Maka dia mencari tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Tersiar dia dengan nama Nabi Muhammad SAW. Gitu loh. Di tanah Madinah, pergi dia ke Madinah, ketemu dia sama Rasulullah. Kalau kau kaji tentang sahabat Nabi Muhammad SAW, wah, luar biasa semua. Makanya di antara sahabat Nabi Muhammad SAW, salah satu bukti ya sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi Muhammad SAW nggak ada yang longor. Apa tuh salah satu buktinya? Ketika Nabi Muhammad SAW belum hijrah, sesaat mau hijrah dari Mekah ke Madinah, nyawa dari Nabi Muhammad SAW, ya kan, itu diobral, disayembarakan dengan 100 ekor unta merah. Unta merah itu perumpamaan itu unta yang mahal, di mana satu unta merah itu harganya sekarang 1,5 miliar. Nyawa Nabi Muhammad SAW siap dibayar oleh saudara-saudara kaya dari orang-orang kafir Quraisy pada masa itu seharga 150 miliar. Ini buktinya sahabat Nabi kami pintar-pintar.